Presdir Lu, bukankah Anda bilang takkan pernah nikah? Bocah nakal. Nikah sebelum 26 atau keluar dari grup lu? Jangan banyak bicara. Calon istri yang kusuruh cari, sudah ketemu. Oh, dia akan segera sampai, pakai gaun putih. Halo Presdir Lu? Aku datang untuk nikah, bukan untuk berkelahi. Pergi sana. Pergi. Termasuk kamu. Baik. Bibi Wang, bagaimana apa dia setuju? Dengan kecantikanmu ini, dia mau beri mas kawin $500.000. Syaratnya langsung daftar nikah. Dia menunggumu di biro sipil. Kamu langsung ke sana saja. Baik, aku segera sampai. Jika dalam 1 minggu tak kumpulkan $500.000, Kami akan sita rumah ini. Tidak apa-apa, Nenek. Aku akan cari jalan. Nenek, aku pasti akan menjaga rumah kita. Ah, minggir. Cepat bangun. Anda tidak apa-apa. Bagaimana caramu bersepeda? Apa nyawa orang itu mainan bagimu? Maaf, ini salahku. Dialah calon istri yang Liu Sheng carikan untukku. Bagaimana kalau aku ganti rugi uang? Tidak perlu. Ayo masuk daftar. Kau tidak terlihat terluka. Tidak perlu sampai aku menyerahkan diriku. Orang yang janjian. Itu aku. Oh, baiklah, ayo masuk. Ya, Suami baruku ini ternyata tampan juga. Cantik. Tubuhnya bagus juga. Bawa uangnya. Ini $500.000. 500.000 bukannya $3 juta. Wanita sepertimu minta $3 juta. $3 juta bisa buat nikahi 6 orang. Pria miskin, buang waktuku saja. ini imbalanmu. Sudah ditransfer $3 juta. 3 juta, bukannya 5. Oke, jadi $5 juta. Oh, bukan itu. $10 juta. Jangan terlalu serakah. Uangnya sudah masuk. Simpan nomorku. Setahun lagi, aku hubungi untuk cerai. Sampai jumpa di biro sipil. Paham? Halo Nenek. Baik, aku segera pulang. Halo, suami. Ini aku. Setengah jam lagi, ketemu di biro sipil untuk cerai. Tidak masalah kan? Ya, tidak masalah. Aku sampai lupa. Aduh, di mana buku nikahnya? Mana buku nikahnya? Nenek lihat buku nikahku tidak? Ada apa? Ada apa ya? Nenek ada lihat buku nikahku tidak? Bau kotoran. Aduh, barang kotor itu. Buat apa kamu ambil? Bukan. Buku nikah, itu loh. Buku kecil warna merah, sebesar ini. Aduh, bilang dong kalau buku nikah. Ayo, ikut nenek ambil. Ada di sini kok. Biar aku saja. Kenapa jadi lecet begini?
Seperti apa ya wajahnya? Aduh, nenek tidak tahu itu penting. Makanya dipakai ganjal meja. Tidak rusak kan? Tidak apa-apa kok. Nenek jangan khawatir ya. Ah, syukurlah kalau begitu. Syukurlah. Presdirlu, Anda ada rapat nanti yang harus dihadiri. Batalkan. Aku mau bertemu istriku. Presdirlu mau kencan ulang tahun pernikahan dengan Nyonya. Pergi siapkan semuanya. Baik. Presdirlu, semua hadiah sudah siap. Sekarang cerai. Sedang tren ya memberi hadiah untuk pihak wanita. Cerai. Bukannya ulang tahun pertama. Apa hadiahnya harus ditarik? Tidak usah, karena sudah disiapkan. Berikan saja semua padanya. Berikan buku nikahnya padaku. Presdirlu, Dokter Sean baru saja menelepon. Katanya Tuan Besar menghentikan pengobatan dan diam-diam pulang ke tanah air. Apa? Kalian tetaplah di sini. Serahkan hadiahnya ke tangan Nyonya. Baik. Halo Nyonya. Di mana dia? Presiden Direktur ada urusan dan pergi dulu. Ini hadiah yang dia siapkan untuk Anda. Semua ini, semuanya untukku? Benar sekali. Suami murahanku ini ternyata sangat dermawan. Halo? Halo Nona Lindsay. Selamat Anda lolos seleksi berkas grup Lu untuk posisi strategi promo. Kami mengundang Anda pada besok jam 3 sore untuk wawancara di kantor pusat grup Lu. Apakah Anda punya waktu? Ada. Oke, pakai riasan lalu pergi wawancara. Halo, saya datang untuk wawancara. Lewat mana ya? Terima kasih. Maaf. Saya sedang buru-buru rapat. Sungguh minta maaf. Hati-hati. Lantainya licin. Awas jatuh ya. Biar aku yang ambilkan. Apa Anda ingin beli rumah? Ini adalah tipe rumah kediaman Longteng. Saya baru saja melihat data proyeknya semalam. Struktur rumah ini simetris. Tata letaknya rapi. 4 ruangan menghadap selatan. Lihatlah. Dapur, ruang makan, toilet tamu dan ruang kerja. Berada di sisi utara. Jadi ini bisa memenuhi ruang tamu, kamar utama, kamar anak dan kamar lansia, agar semuanya mendapat sinar matahari. Kamu dari Departemen Strategi Promo. Oh, bukan. Saya datang melamar hari ini. Semalam saya melihat beberapa proyek utamanya. Jadi saya langsung mengenalinya. Luar biasa ya. Mau meluangkan waktu belajar, anak muda sudah jarang ditemukan. Terima kasih pujiannya. Oh, mari saya bantu ke sana. Tunggu sebentar ya. Terima kasih ya gadis muda. Sama-sama. Anda naiklah. Saya pergi dulu. Hei, siapa namamu? Nama saya Lin Ziyi. Oh, semoga wawancaramu sukses. Terima kasih. Semoga ucapan Anda terwujud. Tidak ada kabar di tempat lain tentang Tuan Besar. Dia mungkin sudah sampai di kantor. Presdirlu, Anda sudah kembali. Jangan khawatir Presdirlu. Untuk wawancara hari ini, saya pasti akan memilih kandidat terbaik untuk perusahaan. Kau menghalangi jalanku. Maaf, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Zaman sekarang wanita rendahan pun berani menggoda Presdirlu. Benar-benar tidak tahu malu. Akan sangat bagus jika bisa bertemu Presdirlu. Mana mungkin Presdirlu mewawancarai orang kecil seperti kita?
Andai saja bisa masuk departemen sekretariat, siapa tahu bisa berinteraksi dekat dengan Presdir lu. Lindsay, silakan masuk untuk wawancara. Presdir lu. Orang kita. Di bandara. Tidak menjemput tuan besar. Bagaimana dengan rumah tua? Juga tidak ada. Kau ini kakek. Kakek, silakan duduk di sini. Kakek, tubuhmu belum sembuh total. Kenapa diam-diam pulang ke sini? Hai, kau masih berani bicara? Sudah setahun berlalu, kenapa tidak bawa cucu menantu untuk menemuiku? Aku, Oh, apa kau sebenarnya belum nikah? bukan kakek. Bukankah aku sudah memperlihatkan buku nikah padamu? Cuma lihat sampulnya saja, tidak peduli. Aku mau bertemu cucu menantu. Jika tidak, aku tidak mau hidup lagi. Baiklah, baiklah. Begini kakek, asal kakek istirahat dengan baik. Aku akan membawamu menemuinya. Bagaimana? Oke, aku beri waktu 1 bulan lagi. Oh ya, hari ini ada gadis bernama Lindsay datang wawancara. Rekrut dia. Kakek, perusahaan kami merekrut orang berdasarkan kemampuan, tidak bisa lewat pintu belakang. Jangan banyak bicara. Aku menyukainya. Baik, kakek, aku akan merekrutnya. Lalu aku antar kakek pulang. Tidak usah, aku pulang sendiri. Halo kedua pewawancara. Ini resume saya. Ternyata kau Maaf, apa kita pernah bertemu sebelumnya? jangan pura-pura polos. Sekarang bawa barangmu dan pergi dari sini. Anda belum melihat resume saya tapi sudah mengusir saya. Maaf, berdasarkan standar apa penyaringan ini? Tidak perlu lihat. Wanita sepertimu tidak pantas masuk perusahaan. Bawa dokumenmu dan pergi. Saya tidak mengerti maksud Anda. Tadi kau sengaja jatuh ke pelukan Presdir lu, ingin naik jabatan dengan cara ini. Kau pikir tidak ada yang lihat? Saya sama sekali tidak kenal Presdir Lu. Hanya karena kecurigaan konyol ini, Anda sengaja mempersulit saya? Aku memang sengaja mempersulitmu. Kenapa? Menuduh tanpa bukti dan memutarbalikkan fakta. Perusahaan punya orang sepertimu sebagai pewawancara. Aku benar-benar tidak sudi masuk. Kenapa orang ini terlihat sangat familiar? Yang mana Nona Lindsay? Oh, itu saya. Lulusan pemasaran kreatif. Apa departemen kreatif masih butuh orang? Presdir lu, departemen kreatif kami sudah penuh. Masuk ke kantor presiden saja. Jadi asisten magang, Liu Sheng. Atur perekrutannya. Baik. Ikut saya. Ya, Wanita ini langsung mendekati Presdir lu. Jangan senang terlalu cepat. Jadi kamu si cantik yang baru, masuk ke perusahaan ini. apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukulku. Kamu melecehkanku. Memukulmu itu sudah cukup sopan. Bukankah kamu baru datang dan sudah menggoda Presdir lu? Apa salahnya aku menyentuhmu? Jangan sok suci di depanku. Presdir Lu, jangan pergi dulu. Presdir lu. Ada apa ini? Dia kurang ajar padaku dan meraba bokongku. Presdir lu, ini fitnah. Wanita ini yang menggodaku, ingin memanfaatkanku. Aku tidak tahu siapa. Orang yang tidak benar ini. Siapa orang buta yang merekrutnya ke perusahaan? Saranku adalah segera pecat dia. Aku yang merekrutnya. Apa? Presdir lu, saya salah bicara. Saya minta maaf. Tapi Anda harus percaya saya.
Tadi dia yang benar-benar menggoda saya. Kau bicara omong kosong. Presdirlu, bertahun-tahun di perusahaan. Saya selalu bekerja keras. Anda harus percaya pada saya. Kau bisa pergi sekarang. Dengar tidak? Cepat enyah sana. Jelas, dia yang melecehkanku. Kenapa aku yang dipecat? Aku menyuruhnya resign. Bukan kamu. Apa yang dia katakan tadi? Sudah ku dengar. Aku tidak akan menyalahkanmu. Presdirlu, saya tahu saya salah. Saya benar-benar menyesal, saya punya tanggungan keluarga. Seluruh keluarga bergantung padaku. Tolong beri saya kesempatan lagi. 3. Terima kasih, Presdirlu. Bekerjalah dengan baik. Ya, Lin Ziyi. Kenapa aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat? Liu Sheng. Presdirlu. Tolong carikan buku nikah untukku. Baik. Oh ya. Orang yang kau kenalkan padaku untuk dinikahi tahun lalu. Siapa namanya? Oh, namanya Mas Xiao ya. Sepertinya aku salah ingat. Sekretaris Liu. Apakah ada sesuatu yang bisa saya kerjakan? Oh, ikut aku sebentar. Baik. Ini adalah data properti milik perusahaan kita. Pelajari ini dulu. Baik. Sudah ketemu. Presdirlu, maafkan saya. Maaf. Tidak apa-apa. Sudah ketemu? Oh, belum ada. Sekretaris Liu, apa yang Anda cari? Oh, buku nikah. Buku nikah? Perlu saya bantu cari? Tidak usah. Pergilah ke departemen kreatif. Ambilkan berkas kediaman Longteng, rencana promo yang terbaru. Presdirlu harus tanda tangan. Baik. Presdirlu, saya benar-benar salah. Mohon jangan pecat saya. Aku punya cara agar kau tetap di keluarga lu. Direktur Su, Anda harus membantu saya. Saya tak mau diusir dari grup lu. Aku bisa membantumu, tapi kau harus lakukan satu hal dulu. Singkirkan Lin Ziyi dari keluarga lu. Lin Ziyi. Gara-gara dialah, aku dipecat Presdirlu. Tenang saja, aku pasti akan mengusirnya. Pergilah. Lu Xingzi, aku akan usir semua wanita jahat yang mengincarmu. Kau hanya milikku. Apa yang kau lakukan? Pri Presdirlu. Mulai sekarang tanpa izinku, jangan masuk ke kantorku. Baik, Presdirlu. Keluar. Lindsay, apa yang kau lakukan di sini? Mau bergaya cantik lagi. Di depan Presdirlu. Aku ke sini untuk mengantar rencana promo Presdirlu. Berikan padaku. Kenapa kau memukulku? Kenapa kau berani mengubah rencana promo tanpa izin? Tahukah kau jika dijalankan? Properti kita takkan laku satu pun. Kau mau hancurkan keluarga lu. Aku tak menyentuh rencananya. Aku baru mengambilnya dari departemen kreatif. Berani berbohong. Hari ini aku akan memberimu pelajaran, wanita murahan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, lepaskan. Apa yang terjadi? Presdirlu.
Presdirlu, wanita ini mengubah rencana promo dan merugikan perusahaan. Presdirlu, aku tak menyentuh rencananya. Dia bohong. Ke mana rencana aslinya? Apa dia menjualnya? Diam-diam ke kompetitor? Apalagi yang ingin kau jelaskan? Aku bersumpah, aku hanya mengambil dokumen atas perintah Sekretaris Liu. Aku bahkan tak membuka sampulnya. Tak mungkin aku mengubahnya. Jangan berpura-pura. Untuk mencari simpati Presdirlu, Cukup. Kapan terakhir kali kau melihat rencana promo? Itu kapan? Setelah ambil dokumen, aku melewati pantry dan mengambil minum. Mungkin saat itulah dokumennya ditukar. Kau bisa periksa CCTV. CCTV di pantry sudah rusak. Jangan maling teriak maling. Satpam, tunjukkan rekaman CCTV padaku. Presdirlu, CCTV di pantry sudah diperbaiki tempo hari. Kenapa dia? Bukannya dia sudah dipecat? Kenapa masih ada di kantor? Bawa Hulai ke sini. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Buktinya ada di sini. Masih mau mengelak? Katakan, kenapa kau menukar dokumennya dan menjebakku? Aku. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum bicara. Aku hanya tidak terima. Aku ingin Lindsay juga dipecat. Tapi aku tidak berniat untuk merugikan perusahaan. Kata-kata itu, simpan saja untuk polisi. Cepat bawa dia pergi. Lindsay, karena kinerjamu yang buruk, kau dipecat. Kenapa? Padahal sudah jelas, itu bukan perbuatanku. Presdirlu, Sudah ketemu? ini kelalaian saya. Buku nikah Anda telah saya hilangkan. Tapi Presdirlu, saya sudah memeriksanya. Jika buku nikah di pihak Nyonya masih ada, Anda berdua masih bisa menjalani proses perceraian dengan normal. Buku nikah? Dia sudah menikah? Baik, aku mengerti. Keluarlah. Baik. Keluar. Presdirlu, aku. Suamiku, Hei, aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Jangan sembarangan panggil suami. maaf, aku tidak sedang bicara padamu. Keluar. Aduh, cepat pergi sana. Kamu juga keluar. Baik. Halo, Maaf ya, tadi pagi ada urusan jadi pergi duluan. Kamu menangis. tidak apa-apa. Kamu mencariku, ingin bicara soal cerai. Oh, aku ingin menunda waktu cerai selama 1 bulan. Lalu, kuharap kamu bisa ikut pulang sebagai istri, menemui kakekku. Tenang saja, uang bulan ini akan kuganti padamu. Tidak usah. Uang yang kamu berikan dulu sudah sangat membantuku. Kamu adalah penolongku. Mana mungkin aku ambil uangmu lagi? Tenang saja. Aku sangat ahli menghibur lansia. Soal cerai akan kuselesaikan. Benar juga. Ada satu hal lagi. Buku nikah milikku sudah hilang. Punya kamu masih ada. Apa? Buku nikah kamu juga hilang. Punya kamu juga hilang. Ini kelalaian saya. Buku nikah Anda telah saya hilangkan. Baru saja Sekretaris Liu bilang, buku nikah Presdirlu hilang. Kok bisa kebetulan sekali? Jika keduanya tidak ada, masalahnya memang agak rumit. Oh, punyaku tidak hilang. Hari ini ada rekan kerjaku yang buku nikahnya juga hilang. Apa sih yang aku pikirkan? Suami misterius itu, mana mungkin itu Presdirlu? Oh, apakah kamu sedang ada masalah? Ya, Tadi kamu menangis. Meski kita nikah palsu, tapi kasih suami istri abadi. Jika kamu menemui suatu kesulitan, katakan saja padaku. Aku akan bantu sebisa mungkin. Presdirlu, Presdir Zhao sudah tiba. tidak apa-apa.
Saat kamu meneleponku tadi, aku baru saja dipecat, bos. Jadi, emosiku agak tidak stabil. Bekerja di perusahaanmu. Tidak usah. Ya, tenang saja. Aku tipe orang yang jatuh, lalu bangkit kembali. Bosmu memecatmu. Itu karena dia buta. Ya, memang dia buta. Memang tidak boleh membicarakan orang panjang umur. Dia datang. Aku tutup dulu. Aku ada urusan. Nanti aku kabari lewat pesan. Ya. Lin Ziyi, bukankah kamu asisten Presdir Lu? Apa kamu tahu siapa? Nyonya misterius itu? Kupikir Presdir Lu itu bujangan elit, tak sangka dia sudah nikah. Patah hati. Kalaupun belum nikah, bukan giliranmu. Ku dengar Presdir Lu mau cerai dengan Nyonya misterius itu. Benar tidak? Aku tidak tahu. Semoga saja benar, jadi aku masih punya kesempatan. Kalian sedang santai, ya? Kemasi barang kalian. Segera tinggalkan perusahaan. Ada apa ini? Hei Susu, apa kamu tahu jadwal Presdir Lu hari ini? Jadwal Presdir Lu itu rahasia. Hanya Kak Sophie dan Sekretaris Liu yang tahu. Lalu apa kamu tahu? Perusahaan sedang bernegosiasi dengan siapa? Katanya Presdir Zhao dari grup Tiankai. Mau kemana? Menghadang orang? Kau sudah kembali. Bawa obatnya ke sini. Kenapa kau yang ada di sini? Bagaimana kau tahu aku di sini? Tidak ada yang memberitahuku. Aku menebaknya sendiri. Perusahaan sedang bernegosiasi dengan Tiankai dan Presdir Zhao. Paling suka restoran ini. Aku mencarimu karena aku. Kau sengaja mendekatiku? Apa sebenarnya niatmu? Aku ingin memberitahumu. Aku sanggup melakukan pekerjaanku. Lagi pula, jelas Hule yang salah. Kenapa aku yang dipecat? Aku benci orang bodoh. Malas menjelaskannya padamu. Maafkan aku, Presdir Lu. Biar ku bantu, maaf ya. Lin Ziyi, Maafkan aku, maafkan aku. Liu Sheng, masuklah ke sini. Apa yang mau kau lakukan? Aku tadi itu. Aku mabuk. Maaf. Minggir. Aku ingin tahu alasannya. Baik. Akan kuberitahu alasannya. Kau adalah asistenku, bukan merpati pos. Dokumen saja bisa tertukar. Apa kau merasa sudah kompeten? Presdir Lu, apa kau berani bertaruh denganku? Beri saya waktu 1 bulan. Saya berjanji, jadi asisten yang paling andal. Jika saya berhasil, biarkan saya tetap di sini. Masuk departemen kreatif, buat strategi promo. Hari ini ada gadis bernama Lin Ziyi datang wawancara. Rekrut saja dia. Sudahlah, demi kakek, beri dia 1 kesempatan lagi. Baiklah, aku beri waktu 1 bulan. Jika setelah 1 bulan kamu tidak bisa, apa rencanamu? Jika aku gagal, aku akan bayar 6 bulan gaji. Gesek kartunya. Kartu ini, kenapa terasa sangat akrab? Sudahlah, tidak bercanda lagi. Uangmu ini, aku tidak tertarik.
Setelah 1 bulan, jika berhasil, tetaplah. Jika gagal, pergi saja. Benarkah? Lalu apa besok aku bisa masuk kerja lagi? Bisa. Bos memutuskan untuk menerimaku, aku berhasil menyelamatkan pekerjaanku. Selamat. Pagi, Kak Sofi. Kak Sofi, pagi Kak Sofi. Lindsay, bukankah kamu sudah dipecat? Presdirlu punya mata yang jeli. Dia membiarkanku tetap tinggal. Bagaimana? Apa kamu kesal? Kau. Aku mau buatkan kopi untuk Presdirlu dulu. Kak Sofi, ini ada tisu. Pergi sana. Masuk. Presdirlu, ini kopi Anda. Letakkan. Tanpa gula, susu, atau es. Benar kan? Letakkan di sini. Ada hal lain? Presdirlu, cobalah sedikit. Keluar. Lindsay, Katakan saja maumu. Apa yang kau inginkan? Lindsay, mungkinkah kau adalah Nyonya misterius Presdirlu? Aku? Hei, anak baru. Apa kamu tahu kenapa Presdirlu mengirim Hulei ke kota Nancheng untuk menemui Presdirha? Bukankah Hulei sudah dipecat dari perusahaan? Perusahaan merekrutnya khusus ke kota Nancheng. Tapi dia bukan lagi manajer Hu yang hebat itu. Sekarang dia di kota Nancheng, hanya sebagai staf penjualan biasa yang melayani Presdirhe. Ada apa dengan Presdirhe? Apa dia sulit dihadapi? Kamu anak baru jadi tidak tahu, Presdirhe ini suka sekali olahraga ekstrem. Tiap tahun dia memilih orang dari Departemen Sekretariat untuk menemaninya. Si Mesum Hulai itu biasanya sangat penakut. Setelah ini, sepertinya dia akan kencing di celana tiap hari. Rasakan itu. Salah sendiri dia selalu. Genit pada rekan kerja wanita. SST, Presdirlu datang. Kopi Anda, Presdirlu. Bos Lu Xingzi, usia 26. Tinggi 183. Status pernikahan sudah menikah. Setiap pagi jam 8:30, tiba di kantor tepat waktu. Dan pulang jam 8:30 malam. Hei, kamu mengenalku begitu dalam... Apa kamu sudah sangat menyukaiku sampai sejauh ini? Mana buku catatanku? Lupakan saja, buat jadi dokumen saja. Presdir Wang dan Presdir Li suka anggur merah. Suka hidangan dingin. Suka makanan pedas. Presdir Zhao dan Presdir Huang suka arak putih. Tapi tekanan darahnya tinggi, tidak boleh minum banyak. Asalnya dari kota Hangzhou. Suka ikan cuka. Bagaimana caranya membuat wanita yang menyukaiku menyerah padaku? Tolak saja langsung. Katakan sudah punya orang yang disukai. Kalau tidak berhasil, katakan saja. Suka laki-laki. Presdirlu? Ah, ternyata Anda yang menemukannya.
Aku sebenarnya sudah punya orang yang aku sukai. Jika Presdirlu melihat buku ini, pasti dia pikir aku sangat profesional. Senyumnya cerah sekali. Sepertinya tidak mempan. Bisakah kau menahan diri sedikit? Jangan terlalu jelas begitu. Ah, Kenapa dia belum pergi juga? Ada apa denganku? Kenapa jantungku berdebar kencang? Presdirlu. Aku suka laki-laki. Kenapa dia bilang begitu padaku? Mungkinkah aku sudah jadi orang kepercayaannya? Tapi bukankah Presdirlu punya nyonya? Ya ampun, inilah alasan Presdirlu ingin cerai. Presdirlu, jangan khawatir. Aku akan menjaga rahasiamu sampai mati. Kenapa saat melihatnya, aku jadi merasa gelisah begini? Lebih baik aku menghindar dulu. Presdirlu, Oh, Liu Sheng, berikan dokumen ini pada Lin Ziyi. Minta dia mengantarnya ke properti baru. baik. Halo, aku ingin tahu tentang tipe rumah terkecil di sini. Oh, denah tipe rumah ada di sana. Anda bisa melihatnya sendiri dulu. Aku akan panggil rekan lain untuk melayani Anda. Aku ingin beli yang besar. Kalau yang ini adalah area villa kami. Boleh juga. Halo, perlu saya bantu jelaskan? Bolehkah? Aku hanya ingin melihat apakah ada tipe rumah yang cocok. Tentu saja boleh. Setiap tipe rumah di sini punya desain unik dan kualitas tinggi. Kebetulan saya paham tentang proyek ini. Mari saya antar melihat-lihat. Mari, silakan lihat. Ini adalah gedung tinggi kami. Tipe rumah 120 meter persegi. Area pengalaman hidup. Tata letaknya sangat simetris. 3 ruangan menghadap selatan. Sirkulasi udara sangat baik. Pemanfaatan ruang sangat efisien. Anda juga bisa lihat ke sini. Di sini Anda bisa melihat di sekeliling properti kami adalah Berpakaian seperti itu tapi mau beli rumah. Paling cuma mau numpang AC saja. Halo Bu, tolong transfer uang di rekening itu. Aku sudah memilih rumah di sini. Tipe rumah dan dekorasinya, semuanya sangat bagus. Aku mau beli 10 unit. Hah, benar-benar beli 10 unit? Halo Nona. Saya akan segera aturkan seorang manajer klien eksklusif. Tidak perlu. Hanya dia yang tanda tangan kontrak. maaf, siapa Anda? Baru saja pulang sekolah dari luar negeri, ingin beli beberapa unit untuk atur aset kecil-kecilan. Bisa? Mari saya antar ke sini untuk tanda tangan. Presdirlu, tugas pengiriman dokumen properti kemarin. Ada umpan balik yang tak terduga. Katakan, Kemarin Lin Ziyi membantu pelanggan yang tampak biasa, menjelaskan dengan serius. Ternyata tak disangka, pelanggan itu langsung memesan 10 unit rumah, dan juga hanya mau tanda tangan dengannya. 10 unit, Benar, dia ternyata bisa melakukan hal yang hebat juga. Baiklah, aku mengerti. Keluarlah dulu. Presdirlu. Jelas-jelas dia yang menyukaiku. Kenapa aku harus menghindar? Siapa di antara kalian yang mau ikut denganku ke Departemen Perencanaan? Baik, aku mau. Sophie, ikutlah denganku. Baik,
Lindsay, kamu juga ikutlah. Baik, Dia baru sebentar di sini. Sudah bisa bersama Presdirlu. Pergi bahas urusan bisnis. Siapa tahu dia pakai cara yang murahan untuk menggoda Presdirlu. Bukankah Presdirlu punya istri? Dia ingin jadi pelakor ya. SST, Kak Sofi masih ada di sini. Semuanya tolong lihat. Lahan ini akan menjadi fokus grup kami. Di kuartal depan, aku harap ini jadi kawasan hunian baru serba canggih. Dengan medis, bisnis, pendidikan yang terpadu. Area hunian pintar. Lahan ini sudah 30 tahun. Hunian tua. Lingkungan rusak. Kepadatan tinggi. Solusi terbaik, bongkar total dan bangun ulang. Presdirlu. Boleh aku sampaikan ideku? Katakan, Bagi para penghuni, rumah bukan sekadar bata dingin, tapi wadah kenangan. Kita bilang kota harus diperbarui. Tapi bukan berarti menghapusnya. Nona Lin, apa kau salah fokus? Kita ini pengembang properti. Semua demi mencari uang. 3 tahun lalu, grup Lu pernah mengusulkan proyek renovasi kota tanpa bongkar. Tujuannya, tingkatkan lingkungan komunitas sambil bawa isi daya bisnis. Model ini sebenarnya lebih cocok untuk proyek ini. ini rencana saat kakek menjabat. Aku juga kurang paham. Maksudmu jangan bongkar area tua. Pertahankan aslinya. Bukan biarkan rusak, tapi jaga garis besarnya. Beri nyawa baru. Kita bisa bangun kompleks bisnis bergaya jalanan, bawa budaya lokal ke dalam elemen desain, agar hunian dan kenangan menyatu. Apa kau sedang bermimpi? Hanya dengan rumah rongsok ini, Nenek panci ini sudah retak. Kenapa kita tidak beli yang baru? Saat nenek seumuranmu, nenek juga tanya begitu pada keluarga nenek. Lalu apa kata mereka? Nenek sudah lupa apa yang mereka katakan? Tapi setiap kali memasak di atas tungku ini, nenek teringat mereka. Nenek ingin mengingat mereka sedikit lebih lama. Arah proposal yang kamu katakan, apakah ada dukungan datanya? Berdasarkan data yang saya teliti, di antara penghuni di sini, 68% penduduk asli. Di mana ada lebih dari 40% penduduk di kawasan ini tinggal lebih dari 20 tahun. Mayoritas menyatakan tidak mau relokasi lahan. Seorang nenek pernah bilang padaku, di dalam rumah ini, aku melahirkan anak, melepas kepergian kerabat, menjemur daging setiap tahun. Ini bukan sekadar rumah, tapi seluruh hidupnya. penelitian apa yang kamu lakukan? Pergi ke komunitas dengar cerita emosi tidak punya nilai pasar. Ini memang sebuah arah baru. Pemerintah tahun ini juga berencana membangun beberapa komunitas budaya yang khas. Proposal ini, kamu sempurnakan satu versi lagi. Fokus tambahkan nilai komersial. Mekanisme pemulihan, ajukan ke Dewan Direksi minggu depan. Baik. Mana mungkin. Presdirlu malah menyetujui proposalnya. Presdirlu, apakah Anda benar-benar ingin mengadopsi rencana itu? Rencana miliknya itu, meski dari sudut pandang emosional, tapi juga memiliki nilai komersial tertentu, karena ini saat kakek menjabat rencana yang diajukan. Kita bisa mencobanya. Hunian dan kenangan berdampingan. Ayo pergi. Singkatnya, kita bukan ingin pakai beton menutupi sejarah, melainkan membuatnya lahir kembali. Proposal Nona Lin, menyentuh hati. Tapi jika tidak menguntungkan, semuanya tidak ada artinya. Semuanya silakan lihat data,
Laba renovasi kota tradisional adalah 22%. Rencana Anda ini perkiraan laba hanya 5%. Jika hanya melihat bagian hunian, memang benar begitu. Tapi kita akan memasukkan seni budaya, kawasan komersial, dan bersama balai kota, ajukan rencana pasar budaya. Menarik arus stabil setiap tahun, 200.000 wisatawan. Renovasi kota kawasan. Proyek integrasi blok gaya baru. Ditolak. Proyek renovasi desa lama tetap berjalan sesuai rencana. Awal Sophie, perusahaan harus mengutamakan keuntungan. Selanjutnya Sophie, sebagai penanggung jawab proyek, akan terus menindaklanjutinya. Baik, Presdirlu. Keberhasilan proyek kali ini berkat jasa besar Kak Sophie. Ayo, semuanya bersulang untuknya. Selamat. Selamat. Terima kasih semuanya. Saya hanya selalu mengutamakan kepentingan perusahaan. Selamat ya, Kak Sophie. Saya ingin bersulang denganmu. Jangan minum terlalu banyak. Presdirlu, saya bersulang untuk Anda. Terima kasih atas bimbingan Anda. Presdirlu, hidangan hari ini sangat enak. Kamu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa kok. Dengan kondisimu sekarang, kamu tidak bisa pulang sendirian. Aku akan mengantarmu. Tidak apa-apa, aku bisa jalan sendiri. Ziyi, Maaf ya, ada kucing liar. tidak apa-apa. Halo. Zi sayang, kenapa kamu belum pulang? Oh, Nick. Saya Bos Lin Ziyi. Dia sedang mabuk. Berikan alamatnya. Saya antar dia pulang. Kediaman Longteng. Gedung 1 unit 3202. Baik. Sudah dewasa begini. Tidurnya masih tidak tenang. Aduh, pemuda, kamu pasti lelah. Ayo minum air dulu. Terima kasih, Nenek. Aduh, sama-sama. Nenek, keluarga kalian juga tinggal di kediaman Longteng. Benar. Yang ini, Zi yang memberikannya padaku. Rumah di kampung masih ada. Terkadang, kami juga pulang menengoknya. Buku nikah, Lin Ziyi sudah nikah. Nenek, Ziyi dia. Sudah nikah. Oh, ku dengar darinya. Itu nikah kilat. Suaminya itu sepanjang tahun tak pernah pulang. Hei, tolong ambilkan itu. Oh,
Lihatlah, ini orangnya. Pria ini, kenapa tidak kelihatan lagi? Aduh, anak kecil sebelah sudah mencoret-coretnya. Nenek, Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Sudah nikah, masih bilang suka padaku. sudah mau pergi? Presdirlu, selamat pagi. Ada apa dengannya? Dia diabaikan mentah-mentah ya. Ada orang yang merasa dirinya sangat menawan. Lucu sekali. Lindsay, Presdirlu sudah menikah. Hargailah dirimu sendiri. Kalian salah paham. Aku dan Presdirlu tidak punya hubungan apapun. Tapi kulihat Presdirlu memperlakukannya dengan sangat istimewa. Aku bersumpah, hubunganku dan Presdirlu bersih. Dia tak mungkin menyukaiku. Lagi pula Presdirlu suka pria. Kau cukup sadar diri juga ya. Presdirlu, Bekerjalah dengan baik. baik, aku jamin tugas selesai. Jangan tersenyum. Kau kan sudah menikah. Untuk apa tersenyum padaku? Apa ada hubungannya? Tentu saja ada. Baik, aku takkan tersenyum lagi. Aku akan buatkan kopi untuk Anda. Tidak perlu. Sophie, mulai sekarang kopiku. Kau yang tanggung jawab. Baik. Presdirlu. Oh, ini kopi Anda sudah siap? Baiklah, keluarlah. Di mana Presdirlu? Ada dokumen yang harus dia tanda tangani. Presdirlu sedang mabuk. Dia istirahat di hotel internasional. Halo, Lindsay sudah ke sana. Sebentar lagi, aku akan ambil ponsel Presdirlu, kirim pesan ke istri Presdirlu. Begitu nyonya sampai, kau bawa dia untuk grebek selingkuh. Ingat, harus sebelum obatnya bereaksi pada Presdirlu, pertemukan nyonya dengan Lindsay. Dengan begitu, Presdirlu akan mempercepat proses cerai dengan nyonya. Dan dia tak hanya dicap sebagai pelakor, tapi juga akan dibenci Presdirlu. Lindsay, oh Lindsay, tunggulah saatnya. Digerebek selingkuh oleh istri sah. Haha. Nyonya, suami Anda dan pelakor itu ada di hotel internasional, nomor kamarnya 1912. Asisten Lin, Presdirlu ada di dalam. 1912. Kenapa nomor kamar ini lagi? Presdirlu? Hati-hati.
Presdir Lu, apa Anda baik-baik saja? Panas sekali. Panas sekali. Kamu sedang demam. Aku akan ambilkan air untukmu. Lin Ziyi. Kenapa pikiranku dipenuhi olehmu? Presdir Lu, keadaanmu tidak beres sekarang. Ayo kita ke rumah sakit. Tenanglah. Halo. Apa? Nyonya Lu tidak datang? Bagaimana bisa begini? Lalu Lu Xingzi dan Lin Ziyi, bukankah mereka... Tak kusangka aku dan Presdir Lu. Kenapa ya? Rasanya cukup menyenangkan. Kalau aku begini, apa ini selingkuh ya? Kondisi Presdir Lu semalam, ya seperti lepas kendali, emosi kacau. Oh iya, kemarin ada pesan bilang, suami misteriusku ada di kamar 1912. Tapi kamar 1912 itu, Presdir Lu, mungkinkah Presdir Lu adalah suami nikah kilatku? Benar atau tidak ya? Telepon saja biar tahu. Halo. Kenapa ponsel suamiku ada padamu? Karena suamimu sekarang ada di ranjangku. Sekarang Nyonya Lu pasti tak tahan. Pasti akan mempercepat proses cerai dengan Presdir Lu. Jadi kalau begitu, Presdir Lu dan suami misterius bukanlah orang yang sama. Untung saja bukan orang yang sama. Aku selalu menjelekkan bos setiap hari. Jika mereka adalah orang yang sama, lebih baik aku mati saja. Tidur terus kerjanya cuma tidur. Apa yang harus kulakukan padamu? Kenapa ponselku ada di sini? Presdir Lu, kemana Anda pergi kemarin? Ponsel Anda tidak bisa dihubungi. Aku mabuk berat semalam. Tolong periksa untukku. Siapa yang mengantarku ke hotel? Apa? Oh, saya segera pergi. Oh ya. Apa kau melihat Lindsay hari ini? Kenapa dia tidak datang ke kantor? Oh, katanya dia tidak enak badan, jadi dia minta izin. Tidak enak badan. Presdir Lu, Anda mau pergi kemana? Halo. Aku sudah berpikir, sepertinya aku perlu memberitahumu. Kemarin ada seorang wanita mengirim pesan lewat ponselmu. Bilang kalau kau berselingkuh. Ada tamu di rumahku, nanti aku hubungi lagi. Aduh, kamu pemuda yang antar Ziyi pulang waktu itu kan? Benar, saya dengar dia kurang sehat, jadi saya mampir. Iya, ayo, masuklah, masuk. Siapa ya? Kenapa bos besar ke rumahku? Anak ini. Ayo, masuk.
Ayo, makan buahnya. Terima kasih. Pemuda, berapa umurmu sekarang? Sudah nikah belum? 26. Sudah nikah. Sudah nikah ya? Aduh, menurut nenek, kamu orang baik dengan Ziyi kami. Kalian tampak serasi. Sayang sekali, kamu sudah nikah. Nenek, sejujurnya, saya berencana cerai. Cerai. Aduh, itu bagus sekali. Ziyi kami ini sudah nikah setahun, tapi suaminya itu tidak pernah muncul. Nenek rasa dia bukan pria baik. Cepat atau lambat, nenek suruh Ziyi cerai dengannya. Nenek rasa bersamamu pasti sangat cocok. Ternyata suami Lin Ziyi tidak baik padanya. Kalau begitu saya harus tanggung jawab. Nenek, Aduh, baiklah. Nenek diam saja. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kalian anak muda, ngobrol sendiri. Nenek pergi dulu. Presdir Lu, kenapa Anda ke sini? Saya dengar kamu kurang sehat. Ya, Apa karena kemarin? cukup. Itu hanya kecelakaan. Aku tahu, kemarin kamu hanya khilaf saat mabuk. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Aku tak butuh tanggung jawabmu. Paham? Aku akan bertanggung jawab padamu. Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Apa dengan berselingkuh? Aku akan bercerai. Tidak perlu, tidak apa-apa. Pergilah. Kau sedang tidak enak badan. Aku harus tinggal untuk merawatmu. Nanti aku harus menelepon suamiku. Tidak nyaman jika kau di sini. Benarkah? Kebetulan aku belum pernah bertemu suamimu. Telepon saja. Aku akan mendengarkan. Aku tidak akan bersuara. Hobi macam apa itu? Lagi pula, ini bukan panggilan video. Kau tidak akan bisa melihatnya. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mendengar suaranya. Aku akan bicara mesra dengan suamiku. Kau yakin ingin dengar? Bukankah suaminya tidak baik padanya? Mungkinkah mereka sebenarnya sangat mesra? Kau bersikeras ingin dengar. Baiklah. Akan kubiarkan kau dengar. Tidak perlu. Istirahatlah dengan baik. Aku pergi. Aneh. Begitu peduli dengan kehidupan pribadiku. Mungkinkah dia menyukaiku? Kalau kau bilang mereka mesra, aku malah tidak suka mendengarnya. Kau bilang ada yang pakai ponselku. Kirim pesan aku selingkuh padamu. Tapi di ponselku tidak ada, riwayatnya saja. Mungkin sudah dihapus ya. Lalu aku menelepon balik, seorang wanita yang menjawab. Dia bilang, kau ada di ranjangnya. Di ranjang. Dia cukup sombong juga. Berani menemui nyonya istri sah untuk klaim hak milik. Aku mengerti sekarang. Oh iya. Apa kau keberatan jika aku bersama dengan orang lain? Tidak keberatan. Aku tidak keberatan kok. Kita kan cuma nikah palsu. Anda bisa memiliki sendiri cinta dan kehidupan Anda. Lalu apa kau merasa keberatan? Begini sebenarnya, kemarin aku tidur dengan orang. Jadi, Seperti yang kau katakan, kita ini nikah palsu. Aku takkan campuri hidupmu. Juga takkan melarangmu untuk bersama dengan orang lain. terima kasih pengertiannya. Jadi, gadis yang kemarin itu, orang yang kau sukai. Aku masih belum yakin, tapi dia sangat menyukaiku. Jadi, kita harus segera cerai. Baiklah, tentukan saja waktunya. Kakek pulang 7 hari lagi. Setelah 7 hari saja, kita bertemu dulu, baru kemudian cerai. 7 hari lagi, aku akan menjadi lajang. Jadi, hari itu adalah pujaan hatinya.
yang sedang klaim hak milik. Mungkin salah kirim alamat. Kebetulan sama dengan Presdir Lu? Ya, mungkin saja. Bersiaplah. Kamu bisa jadi tetap. Kamu setuju aku tetap, karena kita sudah berhubungan, kamu merasa berutang. Jangan terlalu GR. Soal proposalmu yang lalu, itu sudah lulus ujianku. Tapi jika ingin ke departemen kreatif, harus lulus ujian departemen. Tapi Sophie tak suka aku. Apa dia akan meluluskanku? Besok aku akan buat kompetisi. Jika kamu berhasil lulus, aku setuju kamu jadi tetap. Lin Ziyi. Berani terima tantangan? Berani. Cepatlah bersiap. Ya. Semuanya kemari sebentar, ada pengumuman penting. Berdasarkan area proyek, penyesuaian dan peningkatan, perlu jelajahi pembaruan kota dalam model renovasi. Setelah diskusi diputuskan, perusahaan mengadakan proposal untuk pitching intern. Apa hanya departemen kreatif yang bisa ikut? Kompetisi kali ini tidak terbatas departemen. Batas waktu 3 hari. Bagi pemenangnya, bisa ajukan 1 permintaan. Wah, ini sangat murah hati. Jika aku menang nanti, boleh masuk departemen kreatif. Tentu saja, asalkan memang kamu bisa menang. Lindsay, apa kamu paham rencana berani sekali besar mulut? Benar. Beraninya bicara begitu, tidak tahu diri sekali. Tak perlu kalian cemaskan. Lihat saja 3 hari lagi. Kak Sophie, kudengar Lindsay di sekolah sering sekali jadi juara. Jika kali ini dia benar, sampai menang, muka departemen kreatif kita mau ditaruh di mana? Aku punya cara sendiri. Akhirnya selesai juga. Besok tinggal dioptimalkan lagi. Selesai. Lindsay, setelah aku menang lomba nanti, pasti akan kuusir kau dari keluarga lu. Ayo pergi, kuantar kau pulang. Aku baru ingat. Presdir Lu, Anda pulanglah dulu. Aku harus pergi menyusun ulang. Mengerjakan proposal ini? Ku bilang, pulang. Apa kau tidak tahu jam berapa sekarang? Kau sendirian di luar sana, sangat tidak aman. Oh? Ini adalah proposal untuk kediaman Longteng. Konsepnya hunian modern kembali ke alam asri. Sangat menekankan pada fitur ramah semua usia dan nilai lokasi kami gunakan pemasaran dengan cara padang rumput dan taman sebagai visual utama. Menyentuh emosi klien. Wah, tak ada tandingannya. Kak Sophie pemenangnya, sudah jelas. Benar sekali. Ini proposal milikku. Lindsay, tak tahu malu ya. Ini hasil kerja kerasku selama 3 hari malam. Kau mentang-mentang asisten ingin merebut hasil kerja kerasku ini. Lindsay, benalu industri pencuri. Pergi saja kau. Dari grup lu. Ya, aku setuju dia pergi. Diam.
Kau bilang ini milikmu. Apa ada buktinya? Tentu saja ada. Ini draft awal proposal yang kuserahkan 3 hari lalu. Gagasan utamanya adalah teater 9 babak. Inspirasinya dari lokasi komunitas ini, tata letak poros unik kota. Setiap babak mewakili satu skenario. Bermain, olahraga, bersosialisasi. Dan ide Sophie ini hanya ganti nama saja. Isi dan strukturnya benar-benar meniru secara total. Omong kosong. Kau pikir bicara manis bisa buat ini milikmu? Aku tidak berhenti pada versi pertama saja. Hari ini, aku juga membawa proposal versi kedua. Baiklah, kita lihat apa hebatnya. Berdasarkan data riset 3 hari yang lalu dan umpan balik pasar, serta pemikiran saya selama 2 hari ini, kami mengumpulkan respons pasar dan tahu. Rumah itu tetap, tapi keluarga akan terus tumbuh. Bukan hanya lanskap luar, tipe rumah dalam ruang bisa mengikuti struktur keluarga yang fleksibel. Itu kebutuhan pelanggan. Jadi, tema inti versi kedua. Rumah paham kehidupan. Layak bagi orang yang memahami kehidupan. Ini, sepertinya memang desain Lindsay lebih bagus. Tidak, pasti Lindsay mencuri ide Kak Sophie. Siapa meniru siapa? Kalian semua pasti tahu. Riset data Lindsay, umpan balik pengguna. Analisis poin, penjualan tipe rumah, logika berpikir, penyampaian kuat adalah kemampuan profesional yang harus dimiliki perencana. Lindsay, kamu jadi karyawan tetap. Mulai besok, kamu adalah perencana pemasaran. Terima kasih Presdirlu. Saya akan terus berusaha. Baik, rapat selesai. Berdasarkan performa, Sophie dan Lin Ziyi, perusahaan berdiskusi dan akhirnya memutuskan Lin Ziyi menjabat sebagai ketua tim 2 departemen kreatif. Direktur departemen kreatif, Sophie karena menjiplak karya orang, langsung dipecat. Kamu bilang siapa yang dipecat? Sophie, grup telah memeriksa catatan operasimu, menemukan kamu menyalin hasil desain orang lain, dan menamainya ulang. Ini pelanggaran yang serius. Itu bukan menjiplak, aku cuma referensi sedikit. Lagi pula, Lindsay cuma pendatang baru. Kenapa dia jadi ketua tim? Tapi, tadi Presdirlu sudah bilang, desain dialah yang menang. Memang ide Lindsay jauh lebih menarik. Diam kalian semua penjilat. Lindsay, apa kamu sejak awal ingin memanjat naik? Tampang cewek bermuka duamu. Sudah lama aku sadari. Apa yang kulakukan? Kamu lebih tahu. Kamu pikir dengan menginjak orang lain bisa berdiri tegak? Kamu kalah bukan karena perbuatanku, tapi karena kamu keterlaluan. Omong kosong. Itu karena kamu tidur dengan Presdirlu. Dasar wanita murahan. Coba saja kalau berani menyentuhnya. Presdirlu, Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian keluarga lu. Bawa dia keluar. Jalan. tunggu saja pembalasanku. Terutama kau, Lindsay. Aku takkan membiarkanmu tenang. Ayo jalan. Kau baik-baik saja. Aku baik saja. Terima kasih, Presdirlu. Terima kasih sudah membelaku. Jabatan ini memang layak untukmu. Presdirlu, dokumen untuk ke kota Siacheng sudah aku rapikan. Presdirlu, setelah Anda mabuk waktu itu, orang yang mengantar ke hotel, sudahkah ditemukan? Sudah menemukan satu orang, tapi sepertinya di baliknya masih ada orang lain. Mungkinkah orang itu adalah Sophie? Hari itu alamat Anda, Sophie yang memberitahuku. Lagi pula, dia sepertinya tahu apa yang terjadi pada kita.
Masalah ini akan kuselidiki sampai tuntas. Kembalilah berkemas dulu. Ya, kenapa kalian di sini? Kebetulan sekali, Lindsay. Kita bertemu lagi. Apa yang kalian mau? Mau apa? Kau menggoda Presdirlu, mempermalukanku di kantor. Menurutmu aku mau apa? Dan aku juga, kau membuatku dipecat. Mana mungkin aku diam saja? Ini salah kalian sendiri. Ini tempat umum. Jangan macam-macam. Jangan banyak bicara. Beri dia pelajaran. Akan kutunjukkan siapa aku sebenarnya. Apa yang kalian lakukan? Pri Presdirlu, kenapa Anda di sini? Presdirlu, aku tidak sengaja. Masalah hari ini akan kuselesaikan nanti. Pergi. Baik. Baik, ayo pergi. Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kuantar ke rumah sakit. Ayo. Apa sakit biar aku tiupkan? Tidak usah. Aku tidak apa-apa. Presdirlu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Oh, tidak apa-apa. Kamu karyawanku. Sudah seharusnya aku melindungimu. Hanya karyawan saja. Presdirlu, kata Lindsay, Anda diserang orang. Anda baik-baik saja? Kalau aku kenapa-napa, apa aku bisa ada di depanmu? Omong kosong. Sudah kubilang pakai pengawal, tapi Anda menolak. Apa Anda begitu ingin dengan Nona Lindsay menikmati dunia berdua? Dunia berdua? Bicara apa kamu? Bukankah Anda menyukai Lindsay? Kamu menyukaiku. Uhuk, apa maksudnya aku menyukaimu? Jelas-jelas kamu juga menyukaiku. Kapan aku pernah menyukaimu? Lalu kamu bilang pada nenek, aku adalah suamimu. Terus, di buku catatan kecil itu, kamu mencatat semua kesukaanku. Kalau ini bukan suka, lalu apa? Itu karena nenekku salah orang. Lagi pula, di buku catatan itu, yang tercatat adalah isi pekerjaanku. Bukan cuma kamu saja. Ada Presdir Zhou, Presdir Wang, Presdir Li. Alagian. Bukannya kamu suka pria? Uhuk, itu cuma alasan untuk menolak perasaanmu. Memangnya aku butuh penolakanmu, narsis. Katakan saja apa kamu menyukaiku. Terserah apa pikirmu. Jelas-jelas suka padaku, tapi sekarang tidak mengaku. Lalu Presdirlu, apa Anda menyukainya? Mana mungkin aku menyukainya? Aku suka yang lembut dan perhatian. Lihatlah dia, sepanjang hari mengoceh terus. Presdirlu, merasa dia menyukai Anda. Syaratnya adalah, Anda jatuh hati padanya dulu. Jadi Presdirlu, Anda menyukai Lindsay. Kamu bilang aku cinta sepihak pada Lindsay. Aku beritahu ya, aku dan Lin. Belum makan kan? Aku bawa sedikit makanan. Ayo makan bersama. Bukankah ini sama dengan hadiah yang Presdirlu minta siapkan untuk Nyonya hari itu? Lindsay, gelangmu ini? Ada apa dengan gelangnya? Suamiku yang memberikannya. Sekali lihat sudah tahu suamimu, tidak baik padamu. Memberimu gelang rongsokan. Pasti sangat murah. Presdirlu, ini sangat mahal. Hadiah yang Anda berikan kepada Nyonya, termasuk gelang ini. Presdirlu, bagaimana bisa Anda lupa hadiah yang Anda berikan kepada Nyonya? Laki-laki memang dasar buaya. Hei. Ada apa, Presdirlu? Bukan ada apa. Kau jelas tahu aku suka Lindsay, tapi kau malah menyebut Nyonya di depannya. Kau hanya bisa mengacaukan segalanya. Tapi Presdirlu,
Anda dan Nyonya kan nikah palsu, dan sebentar lagi akan cerai. Dia akan belum tahu. Oh, saya akan segera menjelaskannya padanya. Jangan katakan apa-apa. Aku akan cari waktu untuk menjelaskannya. Oh iya, besok ulang tahun Lindsay. Siapkan hadiah untuknya. Ingat, harus lebih bagus daripada gelang rongsokan dari suaminya itu. Baik. Tunggu. Seleramu juga buruk. Aku siapkan sendiri saja. Baik. Ambil bajunya dan ayo pergi. Wah, banyak sekali hadiahnya. Ada apa ini? Jangan sok polos. Kamu pasti tahu ini hadiah ulang tahun yang disiapkan Presdirlu untukmu. Presdirlu memberiku hadiah ulang tahun. Dia sedang pamer kepada kita. Ada orang tertentu pakai cara yang tidak benar merebut posisi Kak Sophie dan membuat Presdirlu memberinya hadiah yang sangat mahal. Mungkin saja Presdirlu dan Nyonya mau cerai. Itu semua karena ulahnya. Lu Xingzi, sengaja menjebakku ya. Kalian pintar sekali mengarang cerita. Kenapa tidak jadi penulis saja? Biar ku beritahu kalian. Hadiah-hadiah ini dari Presdirlu untuk diberikan kepada istrinya, bukan untukku. Minggir-minggir. Reaksinya berlebihan sekali, pasti karena merasa bersalah. Bukankah hari itu Presdirlu membawanya ikut serta dalam rapat rahasia? Sejak saat itu, semuanya jadi berbeda. Menurut kalian, Nyonya Misterius milik Presdirlu itu, mungkinkah selama ini adalah dia? Mana mungkin, dia cuma seorang pemagang, mana punya kualifikasi. Lin Ziyi tidak pantas. Tapi Presdirlu sangat baik padanya. Pemagang biasa tidak akan dapat perlakuan ini. Presdirlu, hadiah-hadiah di mejaku itu, kamu yang menaruhnya? Benar sekali. Bagaimana apa kamu suka? Jauh lebih baik daripada gelang murah dari suamimu itu. Semua hadiah ini aku sendiri yang memilihnya. Aku tidak mau bawa kembali saja. Tidak mau? Kenapa kamu tidak mau? Apa kamu tidak suka? Jika kamu tidak suka, aku bisa belikan yang baru. Apa sebenarnya maumu? Sudah aku bilang, aku menyukaimu. Aku ingin bertanggung jawab. Tunggu sebentar. Apa kamu benar-benar tidak menyukaiku? Sedikit pun. Suka ya? Mungkin saja. Tapi aku tidak bisa menjadi pelakor yang merusak rumah tangga orang. Presdirlu, Anda punya nyonya, aku punya suami. Kita bukan lajang yang bebas. Kuharap kita menjaga jarak. Mengenai hadiah-hadiah itu, bawa kembali dan berikan pada nyonya. Hei. Hadiah untuk orang yang kamu sukai telah ditolak. Ya. Dia menyuruhku memberikan hadiahnya padamu. Dia jelas-jelas sedang cemburu. Apa kamu sudah memberitahunya bahwa aku dan kamu cuma nikah palsu? Aduh. Aku tidak tahu harus bilang apa padanya. Omong-omong, apa kamu mau hadiahnya? Jika kamu mau, datanglah ke kantorku. Akan kuberikan hadiahnya padamu. Jangan begitu. Yang kamu beri terakhir kali sudah cukup. Aku tidak enak hati menerimanya lagi. Lagi pula, ini adalah ketulusanmu untuknya. Tunggu dulu. Grup lu, kenapa bisa kebetulan sekali? Apa yang kau lakukan mengendap-endap? Aku gugup jadi aku menutup teleponnya. Presdirlu, apa yang sedang kau lakukan tadi? Seperti keinginanmu. Sedang berbicara dengan istriku. Memberikan perhatian padanya. Dasar picik. Halo, apa terjadi sesuatu? Kenapa tiba-tiba menutup teleponnya? Tidak ada apa-apa, baru saja ditegur bos yang pelit. Aku tiba-tiba menyadari, setiap kali aku meneleponmu, aku selalu menyebutnya. Hei, jika kau benar-benar tidak tahan di sana, kau bisa bekerja di perusahaanku. Sebenarnya aku tidak membencinya.
Jadi kau menyukainya? Ya, sedikit. Sayangnya, dia sudah punya istri. Sik. Sepertinya kita berdua menyukai orang yang tidak seharusnya disukai. Presdirlu, pohon rejeki. Oh, itu. Aku ada urusan jadi kututup dulu. Mari bicara lagi nanti. Oh, Katakan, ada apa? Oh, pohon rejeki mahal yang Anda beli itu. Daun-daunnya hampir dikuras habis oleh Lin Ziyi. Lin Ziyi. dalam beberapa hari lagi, aku akan lajang kembali. Ziyi, oh Ziyi. Ada apa, Nenek? Pemuda yang mengantarmu ada di bawah sana. Apakah dia ada urusan denganmu? Presdirlu di bawah. Ah, Nenek, istirahatlah di kamar. Aku akan memeriksanya. baiklah. Bagaimana aku mengatakannya? Bagaimana jika dia menolakku? Presdirlu. Kenapa Anda ke sini? Bagaimana kau tahu aku di sini? Nenekku tadi dari atas. Melihat Anda, ada urusan apa? Lindsay, aku tak mau peduli lagi. Dengan pandangan orang, aku menyukaimu. Karena engkau juga merasakannya. Kenapa kita tidak bersama? Karena Anda sudah punya istri. Aku tidak mau. Jadi, orang ketiga di keluarga orang. Kau tidak merusak keluargaku. Dulu demi kakek, mewarisi perusahaan. Aku mencari seorang gadis, nikah palsu. Aku hanya pernah bertemu sekali saat mendaftar. Seperti apa rupanya, aku pun sudah lupa. Nikah palsu. Kenapa mirip sekali denganku? Beri aku waktu 3 hari. 3 hari lagi aku cerai. Jika kau mau dengan suami, cerai. Kita akan bersama. Kenapa bisa kebetulan sekali? Aku dan suami juga nikah palsu. Dan cerai 3 hari lagi. Jangan-jangan Anda suami saya. Kamu dan suamimu juga nikah palsu. Pasangan nikah palsuku, namanya Mas Yaoya. Apa dulu namamu itu? Aku tak pernah ganti nama, selalu bernama Lin Ziyi. Ternyata bukan orang yang sama. Sudah kuduga, mana mungkin ada kebetulan begini. Tak apa, karena sekarang aku tahu. Kamu juga nikah palsu. 3 hari lagi. Kita berdua akan lajang kembali. Apakah kamu bersedia untuk bersamaku? Baik. Dua hari lagi aku akan cerai. Minta pengacara buatkan draft surat cerai untukku. Baik, Presdirlu, Anda berencana setelah cerai dengan Nona Lin Ziyi untuk resmi bersama? Dia sama sepertiku. Sama-sama nikah palsu. Kami sudah sepakat, setelah masing-masing cerai, kami akan resmi bersama. Pergilah. Selesai bersiap untuk cerai. Ziyi kami berdandan begitu cantik, apa mau pergi kencan? Bukan kencan, tapi cerai. Cerai? Kebetulan sekali. Bawa pemuda yang waktu itu pulang ke rumah. Aku suka pemuda itu. Akan ku coba. Oh ya, Nenek, aku tak pulang makan siang. Baik, hati-hati di jalan ya. Ya, dadah. Sudah berangkat. Masih ada setengah jam lagi. Sudah berangkat. Masih ada setengah jam lagi. Baik. Halo, kamu sudah sampai mana? Aku sudah sampai. Aku sudah sampai kok. Lindsay. Kau adalah istriku. Jadi bos pelit yang sering kau keluhkan adalah aku. Jadi, asisten ceroboh itu adalah aku ya. Untunglah itu kau. Kita sudah lama bersama, tapi tidak menyadari bahwa kita adalah calon mantan masing-masing. Ini konyol sekali.
Iya, konyol sekali. Jadi masih mau cerai. Tidak, selamanya tidak akan. Nenek, apakah Yiyi sudah bangun? Kau bilang apa? Aku bilang, apakah Yiyi sudah bangun? Oh, sepertinya masih tidur. Coba kau lihat sana. Hei, sarapan sudah siap, masih tidur saja. Nenek, makanlah dulu. Aku akan panggil dia. Yiyi. Sarapan sudah siap, masih tidur ya? Hah? Sayang, tidur sebentar lagi. Tidak bisa. Hari ini kita harus pergi ke Guan-Guan dan Yuyu, lomba ortu anak. Biar nenek saja. Aku tidak mau. Siang nanti, menemui Pak Tuagu, main oper-operan. Aku pergi dulu. Lin Ziyi, kalau tidak bangun juga, aku akan menggelitikmu. Aku tidak tahan lagi. Aku mau cerai. Lin Ziyi, apa kau cari masalah? Coba katakan itu sekali lagi. Aku cuma bercanda kok. Aku marah sekarang. Lu Xingzi. Maafkan aku, jangan marah lagi. Jangan marah ya. Kalau begitu aku mau tanya, kapan kau berencana memberiku anak ketiga? Kenapa ingin anak ketiga? Maka kau harus memaafkanku. Sudahlah, aku memaafkanmu. Tapi malam ini, ingat untuk beri kompensasi. Baiklah, aku akan beri kompensasi. Dasar kau, Lu Xingzi. Tadi kau cuma pura-pura marah ya. Aku tidak begitu. Kau pura-pura, pasti pura-pura. Ayo bangun dan sarapan cepat. Baik. Ternyata, suasana hidup di balik dinding ini adalah nilai yang sebenarnya.